Kementerian Kesehatan mendeteksi 3 zat kimia berbahaya pada tubuh pasien balita yang terkena gangguan ginjal akut. Berikut fakta-fakta sejauh ini mengenai meningkatnya kasus gangguan ginjal akut di Indonesia. Per tanggal 18 Oktober 2022, jumlah kasus mencapai 206 yang ditemukan di 20 provinsi, dengan Jakarta yang memiliki kasus terbanyak. Jumlah anak yang meninggal dunia hingga tanggal 18 Oktober 2022 akibat gagal ginjal akut mencapai 99 orang. Kandungan etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butyl ether seharusnya tidak terkandung dalam obat. Etilen glikol dan dietilen glikol merupakan senyawa alkoholik, tidak berwarna, tidak berbau, dan memiliki rasa manis. Penggunaannya terutama untuk zat anti beku dalam pendingin yang digunakan untuk bahan baku industri serat polyester, serta bahan membantu dalam produk pestisida dan karet. Dari hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup sampai dengan 19 Oktober 2022, diketahui adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada 5 produk berikut ini. Namun BPOM mengingatkan bahwa hasil uji cemaran etilen glikol belum dapat mendukung kesimpulan pasti bahwa penggunaan obat sirup tersebut memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak. Soal gejalanya pemirsa, seringkali pasien ini mengalami diare, mual, muntah, kemudian demam antara 3 hingga 5 hari, batuk pilek, hingga jumlah air seni yang berkurang bahkan tidak keluar sama sekali atau anuria. Terbaru Kemenkes ini mengeluarkan soal edaran terkait dengan alur penanganan pasien gagal ginjal akut pada anak. Pertama, pasien ini akan didiagnosa secara gejala klinis yang muncul. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ginjal untuk mengetahui kadar kreatininnya, dan ketika diketahui bahwa kadar kreatininnya ini mengalami penurunan, maka dilanjutkan dengan perawatan di HCU atau High Care Unit dan juga PICU atau Pediatric Intensive Care Unit. Dan selama proses perawatan, pasien kesini akan memberikan obat dan terus memonitoring kondisi pasien yang meliputi volume balance cairan dan diuresis, kesadaran, nafas kusmaul, tekanan darah, dan juga pemeriksaan kreatinin serial ini setiap 12 jam sekali. Serta ada juga pemberian intravena imunoglobulin atau IVIG. Merespon kondisi gagal ginjal akut di Indonesia yang jumlahnya kasusnya ini terus meningkat, bahkan juga dengan jumlah korban meninggal dunia juga bertambah, Diki Budiman, epidemiolog Griffith University, menyoroti lemahnya kemampuan pendeteksian di Indonesia yang dianggap berkontribusi terhadap tingginya angka kematian akibat gangguan ginjal akut. Kejadian gagal ginjal akut pada anak di Indonesia sudah layak untuk ditetapkan sebagai KLB atau kejadian luar biasa, karena dari yang semula sedikit tiba-tiba bertambah banyak, apalagi sampai dengan saat ini belum diketahui penyebabnya.